Halo, kita lagi di Kebun Raya Bogor bersama Opa Oma. Aku Zalfa, kita bakal keliling kurang lebih selama 1 jam ya di Kebun Raya Bogor. Sebelum kita keliling, aku mau jelasin dulu sedikit sejarahnya dari Kebun Raya Bogor. Buat Kebun Raya Bogor ini adalah kebun raya yang tertua di Asia Tenggara. Udah hadir dari tanggal 18 Mei tahun 1817. Kalau dari 1817 sudah berapa sekarang umurnya? Ya, 208 tahun. Umurnya udah 208 tahun. Buat luasnya tadinya 47 hektar, sekarang udah jadi 87 hektar. Dimana kalau misalkan kita keliling sambil jalan kaki itu bisa 3-4 jam durasi. Tapi sekarang kita bakal kelilingnya di area historical, jadi ada banyak sejarah di dalamnya. Sebelum itu, aku mau nunjukin ke kakak-kakak berdua. Di sebelah sana itu ada pohon tertinggi di kebun raya. Pohon kayu raja ini tinggi maksimalnya bisa mencapai 80 meter. Asalnya dari Kalimantan. Kalau yang ini udah ditanam dari tahun 1914, sekarang usianya udah 111 tahun. Ini 3 meter akarnya aja. Dari bawah situ kelihatan nggak? Ini dia akarnya dari bawah situ ke atas sini 3 meter. Akarnya doang. Ini. Soalnya ini fungsi utamanya bisa jadi kompas juga. Kenapa? Karena kita bisa lihat pohon ujung atasnya. Kalau misalkan tersesat, jadi ngikutin atasnya gitu. Ini. Misalnya kita get lost. Jadi kita patokannya pohon ini gitu. Oh, ya. Kemana-mananya, karena dia tinggi. Bener juga ya, kompas alami ya kak? Iya. That's why nama ilmiahnya juga kompasia. Oh iya, coba kita lihat yuk. Nah, ini ditanamnya tahun 1914. Kamu tahu gak orang Buddha suka pakai baju warna orange? Iya. Nah, baju orange itu represent flowersnya atau bunganya dari bunga Asoka. Karena orang Buddha percaya kalau Buddha Siddhartha Gautama lahirnya di bawah pohon Asoka. Makanya dia pakai bajunya warna oranye, itu kayak bunganya Asoka. Banyak semutnya di atas. Iya, kenapa dia banyak semutnya? Karena di dalamnya ada madu. Jadi kalau dicabut ini benang sarinya, di dalamnya ada madunya, makanya banyak semutnya. Nah, si semut itu ngebantu juga buat penyerbukannya. Selain ada semut, bisa juga dihinggapin sama lebah atau sama kupu-kupu. Kenapa dia kayak pete? Karena Asoka ini tergolongnya ke dalam kelompok biji-bijian, polong-polongan, keluarga Fabaceae namanya. Ya, ini disebutnya pohon Tarzan. Kenapa? Karena kita bisa bergelantung dari satu pohon ke pohon lainnya pakai batang. Ini batang ya, bukan akar. Akarnya asalnya dari sini. Jadi dia, kalau kamu lihat, si batangnya kayak nali-nali gitu ke pohon lain. Gunanya apa? Buat ngegantung ke pohon lain, nyari sinar matahari buat dia bikin makanan. Jika biasanya si batangnya lebih besar. Oke. Di Afrika. Oh iya, ini ada batangnya. Kemana-mana batangnya ya? Iya, tuh kemana-mana. Ini kayak pohon kacang panjang ya? Kan kemana-mana tuh. Cuman ini pohon. Iya, ini pohon. Wow. Cactus indicus atau kita familiarnya namanya angsana. Disebut juga pohon rindang berbau mawar.
Kenapa disebut pohon rindang berbau mawar? Karena kalau kita belah batangnya itu ada getah. Getahnya warna merah, disebutnya kino. Itu wanginya kayak mawar. Buat parfum. Enggak, buat coloring batik. Oh, Ya, Bagus sekali. buat coloring batik. Dan ini asalnya dari Maluku. Kalau misalkan mekarnya kayak gitu, punya bunga warnanya. ini nggak kuning. mekar ya? Ini lagi nggak mekar. Ah, Ah. Ini pohonnya dari tahun 1800-an nih. kunyit. Ya, boleh. Ai mau apa? Kunyit. Ai mau kunyit. Kunyit. Ya. Campur aja ya, biar nggak semen ya. Mau dicampur gak? Campur apa? Tahu. Beras kencur, Ya. enak. Kakak mau apa? Aku enggak. Aku kunyit juga. Ya, ini Ini katanya bisa pakai kris ya? bisa. Oh, mantap. Kekinian. Nah, aku mah coba ini kan nggak pakai asam banget, coba rasain dulu enak enggak? Nah, enak enggak? Terus ini yang kunyit asam aja. Iya. Ya, Disebutnya tugu Raffles. Tahu nggak Raffles? Tahu, aku pernah belajar. apa? Kan yang bikin ini sama Raden Salman. Sama Raffles itu adalah penemunya bunga rafflesia. Beliau perannya di sini sebagai letnan gubernur dari tahun 1811 sampai 1816. Terus kenapa ada tugu di sini? Tugu ini dibuat sama Raffles sebagai rasa cintanya Raffles ke istrinya. Istrinya meninggal dikarenakan penyakit malaria. Di sini. Iya sih. Tahu malaria? Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk. Selain itu, jadi malaria tuh dulu kayak pandemi gitu, banyak yang meninggal gara-gara malaria. Dan kita di Kebun Raya Bogor juga ada pemakaman namanya makam Belanda. Ya, aku tahu. Nah, di situ kebanyakan dari mereka meninggalnya gara-gara malaria juga. Nanti aku lihat. Nanti kita lihat ke sana. Nah, buat sekarang kakak mau nunjukin kita punya taman baru namanya Taman Nepenthes, isinya tanaman karnivora, jadi makan serangga. Ih, aku takut digigit. Aman. Ini ya Taman Nepenthes. Orang begonia begonia. Itu kalau bahasa Indonesianya kantong semar. Kantong, karena dia bentuknya kayak kantong. Semar itu kayak tokoh pewayangan yang perutnya gendut, tahu gak? Jadi ada wayang namanya Semar, perutnya gendut. Jadi si kantong semar ini kayak kantong tapi gendut. Mau lihat? Nanti dia makan serangga. Bisa kita lihat dia makan. Di dalamnya ada item-item tuh. Kelihatan nggak? Oh iya, item-item. Item-item itu adalah si semut atau nyamuk yang udah diproses sama Nepenthes. Jadi boleh pegang aja. Dia nggak gigit kita. Enggak. Beda sama Venus flytrap nih. Venus flytrap yang ini. Iya. Oh, Mungkin ini. familiarnya sama yang ini ya. Kalau Iya. yang ini kalau ada binatang masuk dia bakal ketutup. Kalau Nepenthes nggak bakal ketutup sama sekali. Tapi dia di dalamnya ada cairan yang licin, lengket. Jadi kalau misalkan ada binatang masuk, semut, nyamuk masuk, dia bakal langsung tertangkap, nggak bisa keluar. Jadi kalau misalkan si semut ada di sini, bakal kegelincir ke dalam. Tapi dia ada tutupnya nih. Ada tutupnya. Tapi Ada yang ada yang nggak ada sih, ya? tergantung. Oh, ini tutupnya. Termasuk Iya. sini. Yang agak gede nih. Kalau nggak sengaja masukin jari kita, Apa? Mau nyoba deh. Nih. kan coba kakak. Ini juga ya? Iya. Tapi semua yang kayak gitu. Ini lucu loh, tapi dia kayak menggantung ya? Iya. Ada yang menggantung, ada juga yang Bat ke atas. oh di scale. Yang tadi lembek kan, kamu pegang kan tadi? Ini keras ya? Ini keras. Oh iya. Keras banget loh. Tuh, ada Kalau yang ini makannya jangkrik. Jarang-jarang dong dia bisa makan. Kita kasih makan 2 bulan sekali.
1 jangkrik buat 2 bulan. Iya. Wow. Kan dailynya dia makan semut. Oh, semut tapi masuk. Iya. Jangkriknya aja yang susah ya. Ya. Jangkriknya itu bukan jangkrik hidup kita masukin, bukan, tapi jangkrik buat pakan burung, tau gak yang kering-kering? Tapi udah dicacah. Enggak, bulat-bulat. Oh. Ini ada air berarti dari ikan. Itu udah pada ketutup. Yang mana? Oh, yang iya. Setelah 3 sampai 5 kali makan serangga. Kenapa dia mati? Karena ya life cycle-nya gitu. Kasian ya. Di Mario Bros ya. Iya, kayak Mario Bros. Si butiran-butiran ininya. Jadi kalau misalkan ada semut, itu langsung ke trap tuh. Contohnya kayak Kalau daun? ini tuh. Lihat gak? Iya. Tuh, ini lengket. Lengket banget. Dari North Amerika Utara. Yang mana kan? Oh, kayak kantong semar. Kayak kantong semar. Cuman dia hidupnya di air, water plants. Ini fokusnya ke kantong semut, tapi kalau kita masukin jari kita ke dalam tuh nggak apa-apa, kayak cuma makan semut gitu. Nanti kalau dimakan semut, semutnya mati gitu. Oh, ini jangkriknya. Jangkriknya. Buat tadi yang besar-besar. ya. Kenapa yang namakan kolam gunting? Soalnya kalau kita lihat dari atas, tadi sempat bawa peta nggak? Bentuknya. Sekarang kita lagi di sini di bagian lancipnya. Depannya jalanannya Tapi kurang maksimal. kurang maksimal ya. Awalnya kayak gini dulu, nanti lama kelamaan si kulitnya kelupas jadi kayak gini. Itu bisa ditanam lagi nggak? Harusnya sih bisa ya. Ini kalau dibelah di dalamnya ada bijinya rasanya kayak almond. Enak dong kak. Bisa dimakan. Bisa pembuka kacang, ada alat pembuka kacang atau pakai batu yang besar dibuka, nanti di dalamnya ada Aku mau coba. Mana kak pohonnya yang kenari? ini semuanya. Jadi Oh, di ini. kiri kanannya ini semuanya pohon kenari, udah dari tahun 1834. Kenari bukan dari sini kak? Asal dari Maluku juga. Oke. Jauh dari Maluku dieksplor ke Batavia, yang terdekatnya di sini. Biar nggak jauh-jauh. Nah, ini dia. Wah, keren. Ini dalamnya putih kan? Tapi enak loh. Kayak almond. Dikasih lihat. Udah dimakan Udah terus habis. ya. Tapi enak banget loh. Mami coba. Kebun raya Bogor itu namanya Rainward. Rainward itu menemukan kebun raya di halaman belakang istana. Tadi tahunnya udah aku sebutkan, di tahun 1817. Dia punya ide gimana kalau misalkan halaman belakang istana yang nggak dibuat apa-apa ini dibikin jadi tempat penelitian buat neliti tanaman-tanaman, pohon-pohon yang bernilai ekonomis. Akhirnya disetujui sama Gubernur Jenderalnya waktu itu namanya Capellan, dan jadilah kebun raya. Buat pohon pertamanya, pohon tertuanya ada di sebelah sana, yang tinggal setengah. Kelihatan nggak? Yang di sana. Oh, Yang di ujung. yang di ujung. Pohon apa itu? Itu pohon pertamanya namanya pohon leci. Oh ya, kita pernah natjur di sini ya. Pohon leci. Itu pohon leci. Pohon lecinya udah tumbang sekitar tahun 2017 akibat cuaca buruk di Bogor. Sebagian besar batangnya ada di kolam. Ya, nggak kolam. Kolam ini dalam 3 meter. Istana buat ini kayak kalau kata kita sih villa ya. Jadi tempat peristirahatan. Kenapa nama awalnya itu Baten Zareh? Baten Zareh itu artinya no worries. Kenapa no worries? Karena Gubernur Jenderal pakai bangunan ini buat istirahat. Jadi tanpa harus mikirin perang kayak gitu, dipakai buat istirahat aja. Pas zamannya Jepang ngejajah Indonesia, ini sempat dicat warna hitam semuanya. Kenapa buat tempat persembunyian gitu? Oh, biar nggak kelihatan ya. Nah, pas Jepangnya udah hilang dari Indonesia, dicat ulang lagi warna putih. Emang awalnya putih. Pink, yang tinggi-tinggi ini lotus.
Lotus itu dia punya biji. Kamu lihat gak yang itu tuh yang ijo-ijo kayak mangkok? Oh iya. Itu tempat bijinya. Oh itu lotus. Itu lotus bijinya itu. Kalau yang Yang bolong-bolong atasnya kak. Yang bolong-bolong. yang ini yang pink. Pink lotus. Jadi kalau misalkan si bunganya udah rontok, kan tadinya dalamnya kuning, nanti kelamaan dia jadi hijau. Nah hijau itu bijinya apa si tempat bijinya lama-lama akan membesar. Nanti bijinya bakal jatuh ke tanah, terus tumbuh lagi yang baru. Ini berarti lotus Konsepnya. semua. Ya ini lotus. Kalau teratai, bedanya lotus sama teratai, kalau teratai dia hanya ada di permukaan air. Yang itu tuh. Yang itu. Oh. Kalau lotus ada di permukaan air, teratai. Kalau teratai, ya kalau yang teratai yang depan itu jauh asalnya dari Brazil. Bibitnya dibawa dari Leiden, terus kan kalau lotus dia cepet ya nyebarnya. Dari sini nyebar, ke sana juga nyebar. Kalau teratai yang susah. Ya, Total tuh ada berapa yang sudah bisa teridentifikasi kak? di sini kita udah kurang lebih 3.000 spesies. Spesimennya ada 12.000 sampai 15.000, belum dihitung ulang lagi. Nah, ini teratai raksasa dari sungai Amazon di Brazil. Kamu percaya gak si daunnya itu bisa naruh bayi di atasnya 3 sampai 5 kilo. Aku nggak bisa. Kamu nggak bisa, kamu 5 kilo. Nggak jatuh? Enggak, newborn, bayi baru lahir. Aku berarti 32. Udah dilakukan di luar negeri gitu? Kalau kakak search di Google Heeh. baby giant water lily, nanti keluar si bayi apa teratai di atasnya ada bayi. Replika Little Mermaid patung di Denmark. Itu termasuk yang kolam. Yang rusanya tahu gak? Iya. Itu halaman depan. Jadi Kenapa rusanya muterin. nggak ada di halaman belakang? Soalnya takut rusanya kesini terus berenang makanin koleksi di kebun raya. Makanya ada pagar pembatasnya biar. Botani dari Jerman. Jadi pendiri kebun raya Bogor itu dari Jerman, bukan dari Belanda. Namanya Reinwald. Ini. Hidungnya Kenapa hidungnya mancung? Iya loh. Ini hadiah dari pemerintahan Jerman di tahun 2006 buat kebun raya anniversary. Anniversary-nya kebun raya. Dan kalau kamu lihat hidungnya udah rada kecongkel, ada warna emas-emas karena banyak orang yang megang hidungnya kalau kesini. Nggak tahu kenapa. emang Karena lucu. 3 dimensi. Burung-burungnya ada banyak, 1, 2. Jadi burung-burung di sini ada banyak. Dia kayak gotong royong bikin sarangnya. Burung yang ada di sini. happy banget. Dulunya adalah administrator medical winkle, kayak apoteker. Dia tugasnya bikin obat. Untuk beliau sudah ada di sini sebelum kebun raya Bogor dibangun. Masih ingat tahun berapa tadi? 1817. Beliau meninggalnya di tahun 1784. Oh. Jadi kenapa ditaruhnya di sini? Soalnya area ini adalah area terdekat dari istana, dari palace. Tadi palace di sana. Kalau makam terakhirnya ini yang beda sendiri warnanya. Iya udah ada tegelnya. Peran dia mirip-mirip sama Raffles. Jadi dia kayak nemu pohon terus diidentifikasi pakai namanya dia. Contohnya kayak Raffles, nemuin Raffles si Arnoldi, ya udah namain aja jadi Raffles dan Arnold. Soalnya yang nemuin Raffles sama temennya Arnold, jadi Raffles si Arnoldi. Kalau si Kostalmans juga perannya sama kayak gitu. Jadi salah satu botanis penting buat malaria. Namanya Kina. Taman Teisman. Kina tadi bukan yang tadi kita. Itu Kino. Beda.
Kalau kina itu dia kayak tanaman baknya atau si baknya apa Indonesianya? Jadi luaran batang gitu. Nah itu dijadiin buat obat penyakit malaria. Terus salah satu temannya bikin monumen ini, taman ini di tahun 1884. Sama Taisman juga dia yang punya ide buat ngelompokin tanaman-tanaman di sini berdasarkan family-nya. Kayak ini family palem, yang tadi family bambu, itu idenya Taisman. Taisman itu orang Belanda. Terus dia nemuinnya si malaria itu di sini. Awalnya dibawa ke sini, cuman nggak mekar, nggak tumbuh. Jadi Taisman pergi ke daerah Cibodas. Makanya terbentuk kebun raya Cibodas. Itu foundernya Taisman. Tapi dia punya ide harus yang permukaan airnya lebih tinggi, permukaan tanahnya lebih tinggi dari sini. Agar kina itu dari mana sebenarnya? Kina itu saya juga lupa asalnya dari mana. Pokoknya dari luar negeri, terus dia coba tanam ke sini soalnya di sini kan jadi pandemi. Dan kalau ditanam di kebun raya Bogor nggak tumbuh. Terus dia kayak punya ide kalau dipindahin aja ke yang lebih dingin, siapa tahu tumbuh. Ternyata tumbuh beneran di kebun punya. Cium dah. Iya. Kayak serai Kak. Kayak sirih. Oropea. Yang bisa mengeluarkan Wangi itu yang warnanya kuning. Kalau yang kuning dia nyengat gitu wanginya. Ada proses namanya destyling, nanti dia bakal mengeluarkan minyak. Nah si minyaknya itu yang dipakai buat bikin minyak telur. Jadi dia ada duri-durinya. Oh, ada duri-durinya nih. rotan yang buat kayu bakar tuh. Ya, selain itu buat bikin ini juga kayak kursi, bikin meja, sama bikin hula hoop. Tahu gak hula hoop yang dari rotan? Ini ada durinya tadi. Iya, durinya. Jadi dia sama kayak pohon Tarzan konsepnya. Dia harus numpang ke pohon lain, tapi numpang aja, bukan kayak benalu. Numpang aja buat nyari sinar matahari. Yang merah-merahnya kalau dipencet itu akan keluar lendir gitu. Namanya apa ini Kak? Ini lempuyang namanya. Oh, lempuyang. Itu bisa kita pencet. Coba Ayo mencet. Cet aja. Mami aja yang mencet. Apa-apa. Ini sticky banget. Ini ada airnya. Oh, iya. Mana sih airnya? Kok ada semut banyak? Iya, soalnya dia Gimana bisa buat samponya gimana? Bisa kita ambil si cairannya. Oh, yang ini nih. Itu buat ngebersihin rambut. Nah, ini bisa buat sabun. Sampo Sampo juga bisa. Apapun lah ya. Mana bunga bangkai sekarang di dalam tanah. Di mana, Kak? Menunjukkan apa-apa di atasnya, di sekitaran sana. Jadi bunga bangkai itu siklus hidupnya ada 3. Vegetatif, dormanti, sama generatif. Vegetatif itu dia bentuknya kayak pohon biasa. Nanti habis itu bakal ke dalam tanah. Ke dalam tanah itu namanya dormanti. Dormanti itu bisa jadi umbi di dalam tanah sekitar 30 kilo. Nanti baru mekar. Kalau mekar itu namanya generatif kayak gini. Nah, kalau generatif bertahannya maksimal seminggu. Jadi bunga bangkai kalau mekarnya seminggu doang. Habis itu balik lagi ke siklus hidupnya yang terus berulang. Nah, siklus hidupnya itu bisa 3-6 tahun. Sama kayak bunga rafflesia. Bedanya kalau rafflesia itu dia parasit, harus hidup menumpang di pohon lain. Nama pohonnya itu tetrastigma. Jadi dia harus numpang di tetrastigma baru dia bisa tumbuh. Kalau misalkan amorphopalus atau bunga bangkai bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari pohon lain. Rafflesia annuli itu yang besar. Yang di bawah, Yang merah. Yang jadi Raffles. bentar. Dari yang ditemukan Raffles. Tapi itu yang pernah jadi ada di kartu-kartu telepon zaman dulu, ya kan? Oh, beda sama si bunga bangkai. Beda sama amorphopalus. Tapi baunya juga bau. Kan aku pernah lihat dua-duanya ya. Kalau si amorphopalus dia bunganya di situ, kita di sini kecium baunya. Kalau rafflesia yang ada di kebun raya Bogor, kita harus ngedeket dulu ke bunganya baru kecium. Kita bisa lihat rafflesia. Rafflesianya lagi nggak mekar juga. Terakhir kali mekarnya 2022, ditanam di sini 2006.
Ini dari 2006 ke 2022 Dari mana asalnya? di Bengkulu. Iya. Habitat rumah Belanda itu jendelanya tinggi-tinggi atau besar-besar. Kenapa? Biar sirkulasi udaranya lancar, Mas. Nangka. Nangka. Mirip sih, mirip asem ya. Apa itu? Ini namanya pohon sosis raksasa. Kutus. Udah kutu. Kutu. Jangan itu apa? Oh iya, serangga. Jadi ini namanya sosis raksasa. Asalnya dari Afrika. Iya, jauh dari Afrika. Bisa dimakan, Kak? Bisa dimakan sama hewan besar kayak jerapah, kuda nil, gajah. Kalau sama manusia nggak bisa. Kenapa nih? Ini kan keras banget. Kita bisa ompong. Iya, harus dimasak ya. Dan ini kalau misalkan udah jatuh kena tanah kayak gini, bakal ke fermentasi alami oleh alkohol. Jadi Bakal mengandung alkohol sekitar 50% sampai 70% maksimalnya. Itu sama kayak alkohol buat ngebersihin lipa. iya, Makanya nggak bisa dimakan. 70%. Jadi cuman buat hewan-hewan besar aja. Terus kunjungannya ke Kebun Raya Bogor, kalau misalkan mau minum-minum, di sini kita punya secret garden, kayak mau ngeteh atau mau ngopi, atau kalau misalkan mau beli merchandise, kita punya olive store. Terima kasih.